Halo, salam, selamat pagi teman-teman di mana saja Anda berada pada saat ini. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk kembali untuk fellowship bersama-sama dengan Askri. Dan saya percaya saudara semuanya akan diberkati. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dari Bapak Pendeta Dr. Andes Mawadin Zega MTH, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu sungguh-sungguh dapat memberikan kekuatan kepada kita dan semangat di dalam kita menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Zega, dan biarlah waktu ini kita pergunakan dengan baik-baik, dan saya percaya kita semuanya akan diberkati. Silakan Bapak. Shalom, terima kasih Bu Pendeta Suryani. Luar biasa di pagi hari ini kita bersyukur kita bisa menikmati pagi dengan sukacita. Sahabat Askri dimanapun berada, hari ini kita mendalami firman Allah dengan judul Keagungan Allah, dikutip dari Mazmur 36 ayat 6 sampai 13. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Allah, kita berdoa. Segala puji hormat kepadamu Tuhan, di pagi hari ini kami mensyukuri hidup yang sudah Tuhan berikan karena kami bisa sampai pada pagi hari yang baru. Kami menikmati hari yang baru ini karena kami tahu ini pemberian Tuhan. Banyak orang meminta ya Tuhan, banyak orang berdoa, banyak orang memohon kepadamu ya Bapa untuk tiba pada hari yang baru. Tapi Tuhan izinkan kami juga permohonan kami, Tuhan dengarkan, kami tiba pada hari yang baru. Allah surgawi, biarlah kasih-Mu terus bersama dengan kami, bersama dengan kehidupan kami, Roh Kudus yang membimbing kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Askri, dimanapun berada, kita tahu bahwa hidup dituntut untuk berlari cepat. Kita tahu bahwa hidup dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan zaman yang bergerak, ya, yang bergerak lebih cepat dari gerak kita sendiri. Dan kita juga tahu dan menyadari bahwa kalau kita terlambat, kita akan tertinggal. Dan yang paling mengerikan, kita bisa dilindas oleh hidup itu sendiri, lalu kita lenyap, tak berbekas, kita hilang bagaikan debu. Kita tidak meninggalkan kenangan apapun. Itulah kemajuan teknologi, itu juga kemajuan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya banyak orang menjadi putus asa di dalam hidup mereka. Banyak orang menjadi kecewa di dalam perjalanan mereka mengarungi dunia, mengisi hari-hari mereka. Banyak orang menjadi terpuruk, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar dari persoalan-persoalan. Tidak ada lagi jalan keluar dari pergumulan yang dihadapi. Dan pada akhirnya mereka menjauh dari persekutuan. Mereka menjauh dari Tuhan karena Tuhan tidak bisa menjawab persoalan mereka. Mereka menyalahkan Allah karena Allah membiarkan mereka menyelesaikan sendiri persoalannya. Sehingga mereka menganggap Allah tidak adil bagi diri mereka. Dan itulah keputusasaan paling besar yang dialami oleh banyak orang, termasuk oleh jemaat-jemaat Tuhan. Termasuk oleh kita yang pernah percaya kepada Tuhan. Termasuk oleh kita yang pernah menikmati kasih setia Tuhan. Karena kita masuk di dalam pergumulan, kita masuk di dalam persoalan kita, dan kita tidak mampu melewati persoalan kita itu, lalu kita mengatakan Tuhan tidak adil. Kita Mazmur ini mengingatkan kepada kita keputusasaan, kekecewaan, penderitaan, kematian, sekalipun adalah itu menjadi kodrat yang harus dihadapi. Itu hal-hal yang memang harus kita jalani dalam hidup ini. Tetapi bagi Daud sebagai penulis besar dari kita Mazmur yang telah mengalami penderitaan, dia juga mengalami kekecewaan,
bahkan ada pintu maut, kematian hampir merenggut nyawanya. Tetapi keteguhan hatinya dan kepercayaannya bahwa Tuhan melindungi adalah kunci keselamatan dari semua pergumulan di sepanjang hidupnya. Itulah sebabnya gereja dari zaman para rasul menempatkan kita Mazmur sebagai bagian yang harus dibaca di tiap-tiap ibadah Kristen untuk mengingatkan kepada kita semua atau kepada umat Israel bahwa Tuhan itu baik. Pertanyaan kita sekarang ini, kenapa begitu penting Mazmur itu bagi ibadah kekristenan? Sehingga dia harus dibacakan di setiap perhimpunan-perhimpunan ibadah dari dulu dan sampai dengan saat ini. Ensiklopedia Alkitab menyebutkan jantung hidup keagamaan para pemazmur adalah pengetahuan mereka tentang Allah. Kita ulangi lagi bahwa ensiklopedia Alkitab menyebutkan jantung hidup keagamaan, jantung hidup keagamaan. Para pemazmur pada zaman itu sampai dengan saat ini adalah pengetahuan mereka tentang Allah. Karena tanpa pengetahuan mereka tentang Allah, bagaimana mereka bisa mengenal Allah dengan baik sehingga mereka tidak lagi mempercayai kehidupan-kehidupan dunia tapi menggantungkan pengharapan mereka kepada Allah. Mereka tidak pernah jemu untuk memuji. Mereka tidak pernah jemu untuk menyanyikan kemuliaan bagi Allah. Mereka selalu melihat Allah dalam karyanya, baik di langit, di bumi, dan di laut. Mereka melihat Allah dan perbuatan-perbuatan dalam sejarah hidup mereka masing-masing. Bahkan Allah yang memimpin mereka kepada tujuan akhir yang ditetapkan untuk dicapai. Bahkan para pemazmur dari dulu di pusat-pusat ibadah menempatkan Allah sebagai raja segala raja, pemberi hukum dan hakim, pembela segala orang yang tertindas dan remuk hatinya. Bahkan lebih dari itu, Allah yang mengikat perjanjian dengan mereka tentang perlindungan dan pemeliharaan. Sahabat Askri dimanapun berada, Mazmur 36 adalah salah satu cara pandang manusia tentang Allah yang ada di bumi. Penafsir Mazmur memberikan judul kebaikan Allah. Bagian yang kita baca diberi judul keagungan Allah dan tema pokok adalah kasih setia Tuhan. Di ayat pembuka, yaitu pada ayat-ayat 1 sampai 5 menggambarkan bagaimana hidup orang fasik. Hidup orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup orang yang ada di luar persekutuan sangat berlawanan dan berbanding terbalik dengan hidup orang yang menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Ciri orang yang tidak mengenal Tuhan ditandai dengan merancang pikiran jahat ke tempat kedudukan wibawa moral, merancang pikiran jahat lalu menempatkan itu di dalam hatinya. Suatu tempat di mana Allah digeser dan menempatkan pikiran-pikirannya sendiri. Dan orang yang demikian selalu timbul di dalam hatinya adalah pemberontakan kepada Allah. Karena selalu memberontak perlu pembelaan. Karena selalu memberontak perlu pembenaran diri sendiri. Karena itu ia menciptakan ilah-ilah palsu. Ia menciptakan alasan-alasan untuk mengganti Allah di dalam hidupnya. Sebagai tandingan daripada Allah itu sendiri, sehingga ia bebas melakukan yang jahat sebagaimana disebutkan di dalam ayat 5. Saya bacakan untuk kita. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Sahabat Askri, di dalam kasih kemurahan Tuhan, kita ingin memahami ada 3 hal yang dapat kita pegang sebagaimana Daud memegang di dalam penjelasan judul atau tema kita keagungan Allah ini. Ada prinsip-prinsip pengenalan akan Allah dan keagungan Allah itu sendiri berupa pengetahuan tentang Allah. So, saudara, yang pertama,
Keagungan Allah itu ditandai atau kita lihat dengan kasih dan pengetahuan akan Allah tanpa batas. Seperti halnya dengan langit dan jangkauan awan. Ayat 6 di dalam Mazmur ini berbunyi, "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan." Inilah pengakuan pernyataan Daud, pernyataan hati bahwa jangkauan Allah sepertinya tidak mungkin dicapai. Allah itu terlalu jauh. Allah itu ada di luar jangkauan manusia. Allah itu tidak tersentuh. Siapa bisa menjangkau langit? Siapa bisa meraba awan? Allah yang demikian jauh. Tetapi Allah yang jauh itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang setia. Sehingga ia berkenan untuk ditemui melalui doa dan pengharapan. Siapa bisa sampai ke langit? Siapa bisa sampai ke awan? Siapa bisa menjangkau langit? Siapa bisa meraba awan? Tetapi Allah menyatakan bahwa Allah bisa ditemui melalui doa dan pengharapan. Allah yang jauh itu, Allah yang tidak terjangkau itu, secara fisik datang menemui manusia melalui Yesus Kristus. Sebagaimana dinubuatkan di Yesaya pasal 9 ayat 5 dan di Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan Yesus yang telah menjadi manusia itu mendekatkan kita dengan Allah hanya sejauh doa di saat-saat kita berada di dalam kehidupan yang fana di dunia ini. Kalau kita berdoa, kalau kita hadir dalam doa-doa yang dipanjatkan secara berkelompok, kalau kita membangun mesma doa secara pribadi, membangun mesma doa secara keluarga, membangun mesma doa dalam komunitas, maka kita sesungguhnya sudah bertemu dengan Allah. Dan kita dapat menyampaikan apapun yang menjadi pergumulan kita di hadapan Allah. Orang Israel selalu datang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk berdoa dan menyampaikan korban kepada Allah. Untuk keselamatan dan pemeliharaan keluarga. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Keagungan Allah, kasih dan pengetahuan akan Allah itu memang terbatas. Tetapi sesungguhnya melalui Yesus Kristus, pengetahuan kita disempurnakan bahwa Allah bersama dengan kita. Yang kedua, saudara, keadilan dan hukum Tuhan di dalam prinsip dan tindakan seperti gunung tak bergerak dan lautan yang tak terangkut. Ayat 7 di dalam Mazmur 36 berbunyi, "Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan." Ini adalah pengakuan, ini juga adalah pernyataan hati bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah yang setia pada janjinya dan tetap kepada keputusannya. Ia tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, tetapi tetap memperhatikan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Siapa bisa menggeser gunung? Siapa bisa mengangkut laut? Semua yang tak mungkin, hal yang tak bisa dilakukan, tetapi bersama dengan Allah, kita mampu untuk melewati hidup kita sekalipun di dalam penderitaan yang sangat. Tetapi iman menjawab semuanya itu. Menjawab hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Melalui Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Keajaiban secara pribadi bisa kita rasakan. Peristiwa air menjadi anggur adalah bukti bahwa Allah memperhatikan keluarga. Orang yang selalu memuji Allah dalam ibadah mereka, menempatkan Allah sebagai pusat dalam ibadah keluarga, dan yakin bahwa keajaiban, mukjizat terjadi di setiap saat dalam hidup keluarga. Lalu bagaimana dengan kita? Jadikanlah janji Allah, hukum Allah adalah pegangan. Percakapkanlah janji itu di setiap saat. Dan yakinilah bahwa Yesus itu setia dan tak akan melupakan kita. Bagian yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, sahabat Askri dimanapun berada. Pemeliharaan yang penuh
kebajikan yang tak terkatakan, harganya demikian tinggi, dan itu menjadi milik kita. Di dalam ayat 8 berbunyi, betapa berharganya kasih-Mu, ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Inilah pengakuan, inilah penyertaan hati. Tanpa Allah sesungguhnya kita tidaklah berarti. Tanpa Allah kita bukan apa-apa. Kita tidak bisa membeli kebahagiaan hidup. Kita tidak bisa membeli kehidupan itu sendiri. Kita tidak bisa menunda kematian dengan kekayaan yang kita miliki. Kita hanya berharap bahwa Allah memelihara kita sehingga kita bisa ada sampai dengan saat ini. Andai saja kekayaan yang kita miliki dapat membeli atau memperpanjang umur, atau kita bisa dibuat sehat di dalamnya, tentu orang-orang tujuan hidupnya adalah menjadi kaya, sehingga ia terus dapat memelihara hidupnya dengan kekayaannya. Tapi itu tidak bisa terjadi, karena Allah adalah misteri di dalam kehidupan dan kematian. Ada waktu yang kita miliki, ada waktu yang kita punya saat ini, adalah waktu juga yang disediakan Allah. Dan sangat berharga untuk kita gunakan, berbuat yang dikehendaki Allah. Sebab hari-hari ke depan ini adalah jahat, semua menuju kebinasaan. Manusia berbuat apa yang menurut hatinya dan yang disukainya saja. Ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 itu luar biasa disebutkan sifat manusia yang memberontak kepada Allah. Saya bacakan untuk kita. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah manusia. Ada kecenderungan untuk berbuat jahat. Demikian juga yang digambarkan oleh Mazmur pasal 2 sampai dengan pasal 6 ayat 2 sampai 5, yaitu kecenderungan untuk menggeser Allah dan kedudukan Allah di dalam hidupnya digantikan dengan kepentingan dan pengetahuannya sendiri. Orang Israel sangat menghargai waktu sehingga upacara-upacara keagamaan yang mereka lakukan penuh dengan mazmur pujian, mazmur ratapan, mazmur kehidupan yang selalu menyertakan Allah dalam rencana hidup mereka. Demikian juga raja-raja selalu juga mengambil bagian untuk membaca firman Allah, menyanyikan mazmur, sehingga mereka memuji dan mengagungkan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Sahabat Askri dimanapun mendengar renungan ini, pertama kita harus yakin bahwa Mazmur Daud yang memberikan kita pengenalan akan keagungan Tuhan adalah jantung yang menggerakkan semua ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita menjadi rutinitas hanya karena keterpaksaan, atau ibadah kita digeser oleh kepentingan kita, oleh pikiran kita, sehingga lupa menganggungkan Allah, tapi kita mengkutuskan pribadi-pribadi, bahkan kita mengkutuskan diri kita sendiri. Hari ini kita diajarkan bahwa Allah yang tidak terjangkau itu dapat dan bisa kita temui melalui Yesus Kristus. Hanya sejauh doa, berdoalah maka Allah mendengar dan menolong. Hari ini diajarkan juga kepada kita bahwa Allah itu setia dan adil. Ia telah berjanji melindungi dan memelihara, dan janji itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Bacalah berkat-berkat yang dituangkan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 15, maka kita akan tahu kita adalah orang-orang yang diberkati. Hari ini juga diajarkan kepada kita bahwa waktu yang disediakan Tuhan harus kita dapat manfaatkan untuk berbuat, merencanakan kebajikan dan melakukannya sesuai dengan hukum Allah, dan itu menuntun kita selalu dekat dengan Allah. Ingatlah bahwa Tuhan yang menetapkan semua orang yang melayani, karena itu tempatkanlah Tuhan sebagaimana jantung daripada pelayanan kita. Itulah firman kita hari ini,
firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami sudah merenungkan ya Tuhan firman-Mu. Dan kami tahu Roh Kudus akan menyempurnakan, menjadikan api yang berkobar di dalam kehidupan kami. Terpujilah Yesus, Tuhan kami. Amin. Ya, sangat luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan yang kita dengar ya. Pengenalan akan Tuhan dengan tema keagungan Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, yaitu dari kasih setia Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan itu yang selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang tak terjangkau sebenarnya, kasihnya ada di awan-awan, ada di langit. Namun yang sangat luar biasa, seperti pelajaran kita juga kemarin, bahwa Allah yang tak terjangkau, nun jauh di sana, Allah yang transenden, namun juga Allah yang amanen. Kasih setianya menjangkau kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia yang maha tinggi, namun dia juga tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Zega untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Dan saya serahkan kepada Pak George untuk meneruskan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Ega ya. Firman Tuhan yang luar biasa. Allah yang perkasa, Pak ya. Temanya. Keagungan Allah, Allah yang keagungan. Ya, keagungan Allah ya. Luar biasa, luar biasa. Sekarang kan bulan Desember, Pak ya. Desember itu identik dengan Natal, Pak ya. Nah, Desember itu identik dengan Natal. Dan Natal artinya kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Pak ya. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah identik dengan juru selamat, ya Pak ya. Identik dengan juru selamat. Nah, tidak ada juru selamat yang lain selain Tuhan Yesus Kristus, ya Pak ya. Jadi seperti di dalam yang sudah terkenal ini di Yesaya 9 ayat 6 juga ada lagunya ya kan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Selain orang bersukacita di seluruh dunia, baik itu orang yang mengenal Tuhan, baik orang itu yang menyembah maupun tidak menyembah Tuhan Yesus, ikut merayakan di pertokoan, di jalan-jalan, di mal-mal, di pasar-pasar. Nuansa Natal itu begitu semarak. Baik itu mayoritas bukan orang Kristen, selalu nuansa Natal itu terlihat jelas. Meriahnya, maraknya, luar biasa ya. Nah, setelah lewat Desember, kita kan Desember kan identik dengan tahun baru, sudah bergandengan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, kan begitu. Jadi setelah Desember Natal, orang akan berharap-harap cemas untuk memasuki tahun yang baru itu. Apakah keadaannya bisa lebih baik dengan tahun yang sebelumnya, atau akan lebih baik, atau di tahun yang depan itu kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, benar, Bapak. Iya, tapi kita kembali ke Desember tadi itu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi semua pemerintahan, waktu, zaman, itu ada di kuasa Dia, Tuhan Yesus. Apa yang harus kita
takutkan. Dia adalah penasihat ajaib. Datanglah kepada Dia, Allah yang perkasa. Siapa yang bisa menyamai seperti Allah yang perkasa itu? Dan Bapa yang kekal. Yang kekal artinya tidak dibatasi oleh waktu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Raja Damai. Apalagi yang akan kita gusarkan, apalagi yang akan kita takutkan ya Pak ya. Ya. Bukankah Dia itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat, penasihat ajaib? Datanglah. Datanglah kepada Tuhan yang benar ini. Dia adalah Allah yang hidup. Di dalam firman Tuhan ada dikatakan, ada tertulis, jangan takut 365 hari. Artinya, tiap hari Tuhan itu mengingatkan, jangan takut. Kenapa? Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, terima kasih, itu aja dulu Pak. Saya kembalikan ke Bu Suryani. Iya, luar biasa ya, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Kasih setia Tuhan itu di sini dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-6 yang diuraikan tadi, ya Tuhan kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Siapa yang dapat menjangkau awan? Tadi dikatakan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Apapun yang akan terjadi tahun depan, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak George ya, kita belum tahu. Bahkan jangankan tahun depan ya, tinggal beberapa minggu, besok aja kita nggak tahu hidup kita ini mau bagaimana ya. Kita bisa merencanakan ya, kita bisa merencanakan planning, tetapi Tuhan saja yang menentukan langkah-langkah kita. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini kita berpegang kepada kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain di sini. Pak George, mungkin sudah ada yang masuk? Bisa memberikan belum, Bu. tanggapan? Belum, Bu. Oh, belum ada. Ya, saya mungkin saya serahkan kepada Pak Zega lagi, mungkin akan memberikan kelanjutannya. Jadi, ya, satu hal yang harus disadari oleh umat, oleh kita, bahwa Allah itu agung. Keagungan Allah. Ada manusia menyembah, memuji, memuliakan Tuhan tidak berpengaruh bagi dia. Tidak ada juga tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah di kehidupan kita. Keberadaan Allah itu tetap. Keberadaan Allah itu dia sama. Tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Yang berubah itu kita. Karena itu pengenalan kepada Allah di dalam Mazmur, di dalam pujian, di dalam doa, itulah bagian penting. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa menyampaikan doa keinginan kita? Kadang-kadang yang terjadi, kita menempatkan Allah, kita memuji-muji Allah, kita bersyukur kepada Allah, tetapi sebenarnya Allah yang kita maksud itu berbeda dengan apa yang sesungguhnya diajarkan melalui kitab suci. Kenapa berbeda? Karena yang kita tempatkan adalah kepentingan kita, keinginan kita, menjadi sesuatu yang harus dikerjakan oleh Allah. Yang harus dikerjakan oleh Allah. Bukan apa keinginan Allah yang kita kerjakan. Momen Natal ini kan banyak pernik-perniknya. Kadang-kadang pernik-perniknya itu jauh lebih penting daripada nilai ritual, nilai atau makna Natal itu sendiri. Akhirnya apa? Orang sibuk untuk melakukan pernik-pernik itu. Lupa kepada hakikat atau nilai yang makna. Nilai atau makna dari Natal itu sendiri.
Makanya banyak orang mengatakan Natalnya luar biasa. Tapi yang dilihat luar biasa itu adalah pernik-perniknya. Mereka tidak melihat bahwa Natal itu keagungan Allah. Allah yang agung, yang harusnya diagungkan. Ya. Natalnya luar biasa, tapi minus makna. Ini yang terjadi. Dan kita kalau mengenal Allah dengan baik, maka nilai-nilai yang dilakukan itu menjadi lebih benar, lebih baik, menjadi lebih lebih bermakna. Kita tidak menjadi terjebak di dalam aksesorisnya atau pernik-perniknya. Tadi Pak George bilang, kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya. Banyak orang memohon bisa mengikuti Natal, tapi banyak orang juga tidak sempat sampai pada waktu Natal itu sendiri. Maka dari sekarang belajarlah untuk mengenal Allah, menikmati keagungan itu, karena dari situlah kita dapat bertahan dalam segala apa yang kita kerjakan. Demikian, Ibu Suryani. Ya, saya garis bawahi bahwa seringkali kita lebih menekankan kepada aksesorisnya daripada esensinya, ya. Seringkali ini kita terjebak, ya. Kita lebih melihat daripada kadang-kadang dalam kehidupan kita lebih melihat kepada mukjizatnya, kepada berkat-berkatnya, ya, kepada hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi untuk hubungan pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan, kita abaikan, ya. Padahal sebenarnya ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan kita mengalami Tuhan, pasti semuanya itu akan kita terima. Nah, kata mengenal, ya, kata mengenal kalau saya mau ambil di dalam bahasa Yunani itu ginosko. Itu artinya kita mengenal bukan hanya sekedar tahu, ya, hanya sekedar mengetahui atau pengetahuan. Tetapi mengenal itu artinya betul-betul mengalami hubungan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan itu betul-betul dekat, dia Bapa kita, dia sahabat kita, ya. Dia itu seperti bapa dan juga dikatakan suami, ya, dari mempelai perempuan. Itu luar biasa. Bayangkan yang tadi dikatakan Allah nun jauh di sana, tapi dia Bapa kita, tetapi dia sahabat kita, ya. Jadi kita bisa curhat, kita bisa menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi luar biasa. Jadi mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu, ya, bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya, memang Allah itu maha besar, Allah dahsyat. Tetapi apakah kita telah mengalami kedahsyatannya? Apakah kita telah mengalami kasihnya? Nah, di dalam Tuhan Yesus, kasih Allah itu telah dinyatakan dan kita telah alami. Dan kita disebut anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, itu berarti kita juga ahli waris dari kerajaannya. Itu luar biasa. Jadi terima kasih. Jadi pelajaran kita pada hari ini menunjukkan keagungan Allah itu dinyatakan lewat kasihnya yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita yang harusnya binasa boleh diselamatkan oleh kasih Allah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang sudah ada teman yang lainnya, ya, bersama-sama dengan kita, Pak RPM TV Harvest, ya. Halo, shalom Pak. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Oh, Pak. ini, Pak ini ya, Pak Bagus kah ini? Iya, iya. Oh iya, saya kenal Pak Bagus, ya. Ya, ya, puji Tuhan. Selamat pagi Pak Bagus, ya. Pagi. Ya, Ya, salam kenal Pak. Pak Bagus, ya, Bu, ya namanya. Ya, salam kenal Pak, ya. Pak Jos. Lama ini nggak jumpa dengan Pak Bagus ini. Kangen juga, Pak. Iya, ya. Luar biasa. Ya, silakan Bapak ingin memberikan tanggapan lewat apa yang kita dengar pada hari ini. Ya, ini temanya kan tentang keagungan, ya, keagungan Allah. Ya. Itu luar biasa. Jadi memang kita sebagai umat Tuhan ini, ya, Allah ini, umat pilihan Allah, luar biasa kita menikmati
setiap pengagungan yang daripada Allah, kan gitu. Nah, Alkitab juga memberikan satu pernyataan ya bahwa memang keagungan Allah itu luar biasa, gitu loh, luar biasa. Ya. 1 Tawarik 16 ayat 27, 1 Tawarik 16 ayat 27 mengatakan keagungan dan semarak ada di hadapannya, di hadapan Allah. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Oke. Saya baca lagi 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jadi memang kalau kita menyadari keagungan Tuhan itu luar biasa, keagungan Allah itu kan tak terjangkau oleh manusia. Tidak bisa kita mengukur keagungan Allah, tidak bisa. Gitu. Karena memang bumi ini beserta dengan isinya dan kita juga ada ciptaan Allah itu sendiri, kan gitu. Ya, makanya di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 tadi katakan ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungannya Allah segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan. Kalau kita pikir di mana kerajaan Allah? Ya kan di dunia ini. Ya kan mengapa dikatakan Allah itu raja? Kan gitu. Nah, raja ini berbicara tentang kekuasaan, kan? Kehormatan, kejayaan, gitu. Makanya Allah itu raja di atas segala raja. Nah, ini juga merujuk kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, yaitu merujuk kepada Yesus itu sendiri. Gitu. Dialah raja. Kadang-kadang kan umat sebelah kan mengatakan mana kerajaannya di bumi ini gitu. Kalau memang Yesus ada raja, ya kan gitu. Nah, pemahaman mereka sama seperti pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, orang-orang pada saat itu yang ada dalam konteks kehidupan Yesus, ya kan gitu. Padahal mereka lupa penyebutan raja di sini bukan hanya raja di dunia, gitu loh. Raja di atas segala raja, raja di sorga, kan gitu. Ya, dia penguasa, dia pemilik, gitu loh. Nah ini, itu yang mereka tidak pahami gitu loh. Pemahaman tentang raja itu tidak seperti kayak raja di dunia, ya raja di kerajaan di Indonesia dulu yang punya rakyatnya, ya yang tapi raja di sini adalah penguasa. Dia manusia ini semua rakyatnya semua, umatnya semua gitu. Yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, kan gitu. Lebih mulia mana raja di dunia dengan raja di atas segala raja, ya baik di bumi dan di sorga. Ya pasti raja yang di bumi dan di sorga, kan gitu. Nah jadi memang ketika kita bicara tentang keagungan Tuhan, itu kita harus yang pertama itu kalau mau saya katakan adalah kita harus memiliki dulu kesadaran, gitu. Kesadaran akan mengenal Allah itu seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Gitu. Kalau kita mau menikmati segala keagungan Tuhan, pertanyaan adalah apakah kita sudah menyadari, punya kesadaran dalam hati, dalam iman kita tentang mengenal Allah, siapa itu Allah itu yang sebenarnya. Karena tanpa pengenalan akan Allah, kita tidak akan pernah bisa mengenal keagungan Allah itu dan menikmati keagungan Allah itu dengan benar. Gitu. Nah, setelah kita yang memiliki pengenalan yang benar akan Allah itu, ya, nah di sini kita akan menyadari dan meresapi gitu, kan? Dan kita akan memahami ternyata di balik keagungan Allah itu ada rencana Allah atas dunia ini, bumi ini, kan gitu. Ya pasti rencana Allah itu rencana indah. Itulah makanya yang kita peringati pada bulan 12 ini, ya kan, itu kita memperingati perayaan hari lahirnya Sang Juru Selamat itu, ya kan. Rancangan Allah itu keselamatan, gitu. Ya. Ketika kita betul-betul memahami dan mengenal Allah dengan benar itu, ya kita akan menikmati, gitu. Dan memahami dengan benar rancangan keselamatan itu. Gitu. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mau kita manusia itu binasa, siapapun itu, baik Kristen, baik Islam, ya Katolik, Hindu, Buddha, agama kepercayaan,
Ya, tidak mau Allah itu kita binasa. Makanya rancangan keselamatan Allah itu harus terjadi di bumi ini, dunia ini. Nah itu. Lalu poin yang ketiga, ketika kita bisa memahami apa rencana rancangan Allah, yaitu rancangan keselamatan itu, tentunya ya di balik itu semua Tuhan juga menuntut satu sikap dalam kehidupan kita sebagai manusia yang menikmati rancangan keselamatan itu. Apa itu? Ya responi dengan benar rencana rancangan Allah itu. Tidak hanya pahami gitu. Memahami rancangan keselamatan itu tidak cukup gitu. Kita sebagai manusia yang diciptakan gambar rupa Allah menuntut kita ya responi gitu loh. Terima rancangan keselamatan itu. Lalu akui dia, ya kan, imani dia. Sebagai apa? Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Tidak ada Tuhan dan Juru Selamat selain daripada Yesus. Kan gitu, firman Allah itu. Nah ini. Jadi siapapun ya kita beruntung gitu loh. Saya katakan kita beruntung sebagai orang Kristen pengikut murid Yesus. Kita dipilih sejak dari semula, kan gitu. Dan ditentukan sejak dari semula. Tapi dalam arti bukan menuju kepada predestinasi, bukan ya. Pemilihan Allah dan penentuan Allah kepada kita itu artinya bahwa rancangan Allah itu ya nyata dalam kehidupan kita. Nah itu. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau saudara kita yang belum mengenal ya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat itu menyamakan Allah mereka dengan Allah yang saya sembah. Tidak, gitu. Benar, beda, gitu loh. Nah Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, gitu. Allah yang maha kuasa dan dia tunjukkan kemahakuasaannya. Tidak hanya ngomong aja, aku maha kuasa, ya kan? Mana maha kuasanya? Gitu loh. Nah, kemahakuasaan Allah itu ditunjukkan bahwa dia punya rancangan tadi seperti saya bilang, rancangan keselamatan. Dia utus firman Allah itu, logos itu untuk menjadi manusia. Dan itulah di situ letak kemahakuasaan Allah. Jadi tidak hanya berteori aja Allah itu aku maha kuasa. Dia tunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahakuasaannya. Dia utus firman Allah itu menjadi manusia. Untuk apa? Ya itu misi keselamatan. Jadi responi dengan benar, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Nah, setelah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, situlah kalau saya katakan pakai komplit itu. Ya, situlah letak kesempurnaan itu. Kan gitu. Makanya firman Tuhan mengatakan ya, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Nah, itu. Jadi di momen Natal ini ya mari kita responi gitu. Setiap hari kita responi dengan benar rancangan Allah itu dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita betul-betul menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal atas hidup kita? Nah ini. Ya, oke itu aja Pak Zega. Siap. Mata Hati TV ya? Mata Hati Iya. TV. Iya. Dan teman-teman semua ini ada Pak Laskar Kristus, Pak Aritona, Pak Wahyulahi, Pak Ibu Cynthia, ya, Pak Jos, Bapak Bu Yani. Terima kasih Pak. Itu aja Pak dari saya. Nanti akan ditambahkan. Puji Tuhan. Kembali ke Ibu Suryani. Ya, luar biasa atas pernyataan, ya, pemahaman yang sangat luar biasa dari Pak Bagus ya. Bahwa kita bukan hanya memahami, tetapi kita juga harus meresponinya. Ketika kita memahami akan keagungan Tuhan, akan rencana Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus meresponinya dan kemudian mengakuinya, mengimaninya, ya, bahwa dialah satu-satunya Juru Selamat. Terima kasih Pak Bagus, dan kita akan mendengar dari Pak Laskar Kristus. Ya, bisa langsung memberikan tanggapannya. Iya, salam sejahtera, selamat pagi untuk Pak Mawardin dan juga Ibu Suryani dan juga Pak George Gunawan dan semua yang ada, Pak Aritonang dan juga semua yang ada di Rome. Ya, keagungan Allah.
kalau kita mau melihat dalam konteks Alkitab, bahwa di dalam Keluaran 19 itu bahwa Allah menggambarkan siapakah dia, betapa dahsyat dan mengagumkan dia, betapa besar. Itu berbicara tentang Tuhan menempatkan diri di Gunung Sinai. Nah, kalau kita bisa membaca Keluaran 19 sampai ayat terakhir, itulah Tuhan menyatakan atau Allah menyatakan Keluaran ini boleh dikatakan merupakan salah satu bagian yang memperlihatkan bagaimana kebesaran Allah dinyatakan dengan skala yang sangat besar. Kedahsyatan cintanya, kasih dengan alam semesta, bagaimana bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kalau kita rohanikan di dalam perjanjian baru, itu ada di dalam kitab Ibrani. Ibrani 12 itu ayat 18 itu kalau kita bisa melihat, dan disitulah kita melihat bahwa di ayat 22 Ibrani pasal 12 itu artinya dari perjanjian lama, dan penggenapannya ini digenapi di dalam Ibrani 12 itu di ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Firman Allah berkata, keagungan Allah ini karena Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, Matius 16 ayat 16. Bukti utama bahwa Yesus memang adalah Mesias yang dijanjikan, yang diurapi. Pertama, dia adalah bisa menjadi hakim. Kisah Para Rasul 10. Itu. Pertama, dia akan menjadi, ini indahnya kedahsyatan Allah. Dan yang kedua, Yesus juga sebagai seorang nabi. Kita bisa lihat Lukas 24 ayat 19. Dan ketiga, dia bisa jadi imam. Itu ada di Wahyu 19 ayat 16. Ibrani 2 ayat 17. Yang terakhir, dia adalah raja di atas segala raja. Yesaya 9 dan juga Wahyu 19. Untuk itu, indahnya hidup di dalam Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Karena dia itu adalah duinatur Kristus. Dia menjadi manusia 100%. Dan dia juga menjadi sebagai pribadi ilahi. Sehingga bukti Kristus sungguh-sungguh Allah, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18. Sehingga kita hanya berbangga diri di dalam penghujung akhir tahun ini, bahwa di dalam Lukas 12 ayat 1, Lukas 2 ayat 14, itulah kita menyongsong kelahiran Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Laskar Kristus, sangat luar biasa ya, bahwa memang keagungan sekali lagi dinyatakan, keagungan daripada Allah itu dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau Allah kita agung, kalau kita Allah dahsyat, maka dia akan menyatakan kedahsyatannya, kemahakuasaannya dengan menjadi manusia. Ya, dialah hakim kita, dialah nabi juga ya, karena dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapaknya, dia sebagai imam, dia sebagai raja di atas segala raja. Ini sangat luar biasa. Jadi dialah Tuhan, dialah Allah yang benar, yang kita sembah di dalam Yesus. Oke, kita akan lanjut dengan Bapak Aritonang, dan halo Bapak Aritonang, Pak Wahyu Ilahi, dan juga Ibu Cynthia. Selamat pagi, good evening over there, Ibu Cynthia. Dengar suara saya, shalom. Bapak
Aritonang mau mempersembahkan lagu mungkin seperti biasanya atau Waduh, udah tambahan? kangen saya lagunya nih, Pak Oh, Aritonang. Salam, salam Bu Suryani, salam tes. Jelas suara saya Bu? Jelas ya, Pak. dengar. Iya, ini hujan deras sekali hujan. Benar. Salam Pak. Suaranya tapi Gunawan. kurang dengar ya, kurang dengar sedikit, agak ya. Wah, hilang ya. Terhilang, terpental. Terpental. Iya, mungkin sinyalnya ya. Sinyal ya. Oke, kita mau lanjut ke Bapak Wahyu Ilahi. Silakan Bapak Wahyu Ilahi. Iya, selamat pagi semua, sukacita di bulan Desember ini. Nah, itu Pak Aritonang sudah nongol. Silakan Pak Aritonang, sudah muncul ya. sinyal bagus. Sudah muncul. Ya, bagaimana Pak Aritonang? Salam Bu. Jelas suara saya Bu? Dengar. Ya, Halo. dengar. Tenang, Ya, dengar. gaskan Pak. Halo. Ya, silakan. Halo. Setelah ini Bapak Wahyu ya. Mungkin Pak Setelah Aritonang Pak lagi di Aritonang. gua ya. Pak Aritonang mungkin lagi di gua, mungkin pakai sinyalnya ini. Halo. Lagi di gua kali. Nah kan, iya. Kalau di gua. Ya, kalau gitu Pak Wahyu saja. Ya, Pak Wahyu saja. Silakan. Iya, saya lanjut ya. Kita bersukacita di bulan Desember ini karena memang Tuhan yang agung itu menyatakan dirinya, ya. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyatakan dirinya, Tuhan yang tidak pernah memisterikan dirinya, dan Tuhan yang menyatakan kepada umat ciptaan yang Dia sayangi, seperti Dia menjaga biji matanya, ya. Jadi inilah yang menjadi sukacita saya ketika saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, dasar-dasar yang ingin saya sampaikan ya tentunya berdasarkan Alkitab ya. Siapakah Dia yang agung dan mulia itu? Dia yang ilahi mau menyatakan diri ke dalam dunia. Di dalam 1 Yohanes ya pasal ke-10 ini yang menjadi kekuatan, dan ini pesan juga bagi semua orang yang mendengarkan bahwa Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya ke dalam namanya. Nah, di ayat 12 itu dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Free will, kehendak bebas itu untuk kita berani mengproklam, mengambil keputusan menerima Dia. Setelah menerima Dia, baru rahasia-rahasia kebenaran itu akan Tuhan nyatakan. Demikian yang saya rasakan juga, saudara yang terkasih, ya, ketika saya belum mau mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya tidak memiliki kuasa apa-apa. Ya, tidak memiliki kuasa apa untuk mengenal firman-Nya, untuk hidup di dalam firman-Nya. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu bagi kehidupan saya itu untuk mengenalnya dan untuk hidup di dalam firman-Nya. Tanpa ada kuasa dari itu, tidak seorang pun akan mampu hidup dalam kebenaran firman-Nya. Terpujilah kita, bersyukurlah kita memiliki Allah yang terpuji. Bersyukur saya mengambil keputusan supaya bisa menerima kuasa, mengenal hidup di dalam firman-Nya. Karena kekudusan tidak bisa bercampur dengan dosa. Dulu hidup saya penuh dengan dosa, ketika saya mengambil keputusan dan mau hidup di dalam firman, maka saya diberi kuasa. Kuasa itu untuk apa? Untuk saya berani mengatakan tidak pada dosa. Salah satunya kuasa itu apa? Supaya saya mengerti apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu tidak bisa diterima oleh logika manusia. Tanpa ada kuasa dari Tuhan, tanpa sesuatu yang agung dari Tuhan. Sesuatu yang agung tentunya kita harus memiliki materai, cap, ya. Kalau orang-orang hidup di dalam kerajaan tahu, ya,
apalagi yang masih di daerahnya memiliki seorang raja, tanpa ada materai cap khusus dari seorang raja itu dia tidak akan bisa menghadap. Pasti dijaga atau dicegat oleh para pengawalnya. Tetapi kalau dia memiliki materai cepret, ya, dia bisa bertemu dengan rajanya. Demikian juga ketika saya belum memiliki materai yang benar itu, maka saya tidak bisa menemui sang raja itu. Tetapi ketika saya diberinya kuasa, saya dibaptis menerima dia, dan saya diberi kuasa untuk mengenal firman-Nya, firman yang agung, raja yang agung itu, saya bisa mengenal dia, saya bisa bergaul karib dengan dia, dan saya melihat betapa luar biasanya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Bersyukurlah kita. Ya, saya berharap juga ini didengar oleh saudara-saudara kita yang belum menerima dia. Tuhan kita bukan Tuhan misteri yang antah berantah di atas sana, tidak. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang menyayangi ciptaannya. Karena apa? Ciptaan yang dia berikan kepada kita yaitu rohnya. Roh itulah yang dicemburui. Maka di situ ayat mengatakan sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran karena Allah itu roh. Itulah saya, hidup saya, roh saya yang disayangi oleh Tuhan, yang dijaga Tuhan ketika saya diberi kuasa untuk hidup di dalam firman-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk firman pagi ini. Wah, dahsyat sekali ya, bahwa Allah, keagungan Allah itu dinyatakan bagaimana dia menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya. Bukan Allah yang misteri, tapi Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang juga menyelamatkan kita sehingga kita boleh dijadikan anak-anaknya. Saya silahkan Pak Zega untuk memberi tanggapan dari masukan Pak Laskar Kristus dan Pak Wahyu Ilahi. Iya. Terima kasih, luar biasa. Jadi perenungan firman Tuhan di pagi hari ini semakin dilengkapi, baik tadi dari RPM, Laskar Kristus, Wahyu Ilahi yang terakhir. Ini luar biasa. Ada satu hal yang menjadi pemikiran kita ya, atau menjadi perenungan kita dan menjadi bagian daripada apa yang akan pikirkan ke depan, bahwa Allah yang jauh itu dipastikan, dan ini dipastikan menjadi Allah yang dekat di dalam Kristus Yesus. Allah yang tidak terjangkau dipastikan menjadi terjangkau di dalam Kristus Yesus. Allah yang luar biasa ya, yang kita hanya bisa melihat ceritanya dari sejarah-sejarah Alkitab, dipastikan menjadi Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita pribadi. Ini pendekatan yang disampaikan ya. Laskar Kristus menekankan tadi sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja, artinya memang dia agung, tapi ada satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa keagungan Allah ini itu tidak terpisahkan dari kehidupan manusia ya. Tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kenapa? Manusia diangkatnya menjadi anak ya. Diangkatnya menjadi anak, bukan sekedar kawan, bukan hanya sekedar sahabat, tapi dia menjadi suami istri. Manusia ini ingin dipersatukan, dijadikan satu dengan Allah, sehingga apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dijalankan oleh manusia adalah serupa dan sama seperti yang dipikirkan Allah. Itulah kesempurnaan. Ke arah sanalah kita mau berjalan ya, ke arah sana. Kehadiran Yesus, kalau tadi Pak Jos selalu mengatakan bahwa ini Natal, maka kehadiran Yesus di dunia bukan untuk mengevaluasi kita apakah kita sudah baik atau tidak, tapi bagaimana dia bisa menyatu dengan kehidupan kita, kita yang masuk di dalam kebersamaan itu agungnya Allah kita di situ. Jadi banyak lagi nanti yang mungkin kita akan semakin dalam lagi ya. Saya terima kasih bertemu dengan dari RPM ya. Dari RPM, saya kalau RPM itu hanya kenalnya Pak Bulan dengan Mbak Ari ya, Mbak Ari Kisuma aja yang saya ininya ya, karena saya sukanya hanya di situ, di ini ya, ketemunya karena senggang waktu makan siang gitu. Nah, kita bersyukur untuk itu. Keagungan Allah yang luar biasa itu
ya, tidak lagi yang tidak bisa dijangkau, tapi dia menjadi menyatu dengan kita. Demikian dulu Bu Suryani, masih banyak teman-teman kita yang lain. Iya. Ya, luar biasa ya. Keagungan Allah itu bukan yang misteri, tapi yang dapat dijangkau, karena dialah yang menjangkau kita. Jadi Allah yang tak terjangkau telah menjangkau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini dahsyat banget. Tanpa menghilangkan bahwa Allah itu agung. Jangan karena Ya, dia menjangkau betul. kita bisa sesuka-suka tadi yang kita maksud tadi, yang saya sampaikan bahwa lama-lama kita keagungan Allah menjadi hilang. Karena apa? Kita menganggap Allah itu kita bisa jangkau, bisa suka-suka kita. Makanya kalau lagunya suka-sukamu Tuhan kan jadi terbalik, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku gitu. Jadi gitu, demikian Bu. Ya, betul sekali ya saudara. Jadi dia tetap raja kita, dia Tuhan. Dia juru selamat Tuhan dan raja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jadikan Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya benar-benar hormat kita ya, walaupun dia sahabat kita, dia itu mempelai lelaki kita, tetapi dia juga adalah raja dan Tuhan kita, dan kita harus menghormati dia. Udah jelas ya. Oke, terima kasih Pak Zega untuk tambahannya. Dan sekarang kita akan mendengar dari Pak Aritonang. Silakan. Semoga tidak terputar lagi ya Pak. Salam semuanya. Shalom. Ya. Udah bagus suara saya ya? Bagus, mantap ini Pak. Bagus. Iya. Tadi ada juga gangguan dulu Pak. Ini. Aneh Pak. Banyak kali gangguan hujan, lebat, cuacanya buruk. Ini gangguannya signal, hampir tiap hari gangguan signal ini Bu. Salam semuanya Bapak-Bapak ya. Ya, topik kita hari ini adalah keagungan Tuhan. Memang Tuhan itu sangat diagung-agungkan karena Tuhan itu bisa jadi manusia, menampakkan diri kepada manusia, kepada Abraham, Isa, kan gitu. Beda dengan Tuhan-Tuhan yang seberang itu tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, bahwa dia betul-betul Tuhan. Tuhan kita sangat luar biasa. Dan juga sebagai raja, di atas segala raja itu ya. Di atas segala raja lagi. Dia gembala kita juga, gembala yang baik. Ya, gembala itu artinya memelihara kita ya. Memelihara kita seperti kita, contoh, kita kan ya menggembalakan kerbau. Ya kita gembalanya. Ya sosok kita, kerbau itu mau kita bawa kemana ya bisa. Ya mau kita potong pun bisa. Gitu juga Tuhan kita adalah gembala kita. Ya terserah Tuhan sama kita. Mau dibikin kita ya hidup, mau mati ya terserah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah maha segala-galanya, maha kuasa. Raja di atas segala raja. Oke. Pak saya mau nyanyikan satu lagu dulu ya, biar jangan terlalu tegang ya. Ya, yang ditunggu dari tadi. Oke, biar terhibur dulu apa teman-teman di sini. Karena memuji Tuhan itu adalah bermazmur, itu adalah ibadah. Oke, biar saya apa dulu lagunya ini ya. Yang pas ini lagu Mazmur 23. Oke, biar kita apa ya? Nah, di sini. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia memberikan aku kepada yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Wow, luar biasa sekali, saudara. Terima Agungan kasih. Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Aritonang, luar biasa. Keagungan Tuhan juga dinyatakan bagaimana dia menyatakan dirinya sebagai gembala bagi umatnya. Wow, luar biasa saudara ya. Di mana seorang gembala yang mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini luar biasa. Inilah keagungan kasihnya yang luar biasa. Kasih yang tak terbatas, yang sulit sekali untuk dimengerti oleh banyak orang ya. Jadi terima kasih Pak Aritonang buat lagunya yang sangat luar biasa dan sangat memberkati, mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah gembala yang baik ya. Dan sebagai gembala yang baik kita tidak akan kekurangan, dan dia adalah Immanuel. Dia beserta dengan kita, sekalipun masuk ke lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya oleh karena dia beserta kita. Wow, luar biasa ya. Kita akan masuk mendengarkan. Halo dari Ibu Cynthia Gunawan, apa? Cynthia, maaf, Cynthia Shalom. Gumilang. Sorry. Halo. Halo. Dengar. How are you, suaranya Ibu kan? Cynthia? Shalom. Shalom. Good. Good, praise the Lord. Iya, praise the Lord. Emang Bapak kita benar-benar praise the Lord. Haleluya, sangat agung. Tiada ada yang bisa membandingkan dia. Even presiden juga nggak bisa membandingkan. Gak usah presiden lah, kita aja nggak bisa membandingkan dia. Dia maha agung, maha mulia, maha kuasa. Namanya juga. Nggak usah ngomong banyak deh, di firman udah menjelaskannya yang lebih jelas. Di 1 Tawarik 29 ayat 11 yang sudah menjelaskannya. Lebih hebat. Ayat 11. Yours, O Lord, is the greatness, the powers and the glory, the victory and the majesty
majesty, for all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Hebat ya. Itu aja sudah ditawarik, sudah apa? Mendeklarnya yang paling apa? Maha agung dia. Hebat Bapak kita. Rugi ya kalau ada orang yang nggak mau apa ikut dia ya. Sangat rugi, sangat sayang. Dia sangat apa? Sangat agung. Aduh. Nggak bisa di explain lagi dah, soalnya habis kata. Soalnya banyak dia titelnya. Menciptakan langit dan bumi, mati untuk kita, menebus dosa. Aduh, gimana lagi mau di dan dia mengkuatkan kita, benar nggak, Buster? Oke dah, Ya, itu aja. betul. Ya, itu aja deh. Abah, we are so grateful we have you, Maha Agung. I don't know what else we can do except to say we love you, we honor you, we magnify your name, Lord. We are so grateful you are our Father in heaven and on earth, and you're so majesty. Hallelujah, Lord. We believe in you, we love you, we hope in you. Bless everybody, Lord, in the YouTube. Pastor Ega, Pastor Bagus, Pastor Suryani, Pastor George, and also MKC, and Art Batu, and Laskar Kristus, and Wahyu, and everybody, Lord, and Lucia, and Petrus. We bless them. We thank you too, Lord, for creating us. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. Amin. Amin. Ya, benar, tidak ada kata-kata lain ya untuk menyatakan betapa besarnya Tuhan dan agungnya Tuhan. Saya serahkan, Pak Zega ingin memberikan tanggapan dari beberapa teman Pak. kita masih, Bu. Ya. Beberapa Oh, teman masih ada kita teman. masih, karena nanti kita tutup sekalian supaya waktunya tidak jauh terlampaui. Oke, Silakan. ya. Kita lanjut dengan Pak Petrus. Silakan Pak Petrus. Ya Pak, salam. Salam Pak Petrus. Salam. Itu Suryani Pantau. Terima kasih. Dan semuanya salam dari kami Jawa Tengah ya. Keagungan Allah. Wah, ini dahsyat ini. Tadi sampai Ibu tadi dari mana tadi sampai udah rugi kalau nggak mau ataupun nggak bisa nangkap atau nggak bisa menerima ini keagungan Tuhan ya. Saya simak tadi dari kebenaran firman Tuhan yang disaringkan kepada beliau Bapak Gunawan. Waduh, luar biasa ya, sangat-sangat memberkati saya. Saya temukan tidak menambah-nambah, tidak mengurangi, tapi hanya men-sharekan saja. Di saat tadi Ibu katakan, wis habis akal kalau nggak mau menerima keagungan Tuhan ini gitu. Nah, saya ini ternyata tadi langsung itu saya teringat keagungan Allah itu ternyata ini pengalaman pribadi saya. Itu ternyata mestinya itu kan janji yang daripada Tuhan, penggenapan janji. Dan dengan caranya Tuhan, dan akhirnya tadi sudah disampaikan Bapak Wahyu Ilahi tadi, melalui caranya Tuhan berubah wujud menjadi manusia dan sebagainya, akhirnya tidak mengenalnya. Seharusnya keagungan Tuhan itu bisa dinalar, ya bisa dinalar dengan akal sehat. Kalau saya yang pertama harus bisa dinalar dengan akal yang sehat. Cuman yang jadi masalah menurut pengalaman saya sebelum mengenal Kristus, ya. Di saat bisa dinalar dengan akal sehat, pikirannya itu pikiran hanya di duniawi saja. Kalau pada waktu itu, kalau untuk kekekalan, untuk kita ini masuk neraka ataupun surga, ya itu harusnya tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Karena apa? Dari pengajaran-pengajaran, dari doktrin-doktrin yang hanya membolehkan ataupun ditekankan bahwa wes kamu itu
tinggal menuruti, tinggal mendengarkan saja, lalu lakukan saja. Kalau bahasa asingnya berkata wasami'na wa atokna, begitu. Ya, dengarkan, lakukan. Jadi seolah-olah pandangan saya menganggap bahwa yang menggurui saya ataupun yang mengajar saya, ya, yang memulang saya ini ya itu sudah mengalami pikiran saya seperti itu pada waktu itu. Oh, ternyata beliau ini dapat pengajaran-pengajaran dari ajaran-ajaran turun-temurun. Nah, makanya ini kan juga bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan ini kan bukan pengajaran turun-temurun, tapi kebenaran yang diajarkan turun-temurun, kan beda itu. Itu yang pertama. Keagungan Allah, keagungan Tuhan Yesus Kristus itu mestinya bisa dinalar dengan akal yang sehat. Karena apa? Wujudnya sudah lahir ke muka bumi ini, tinggal kita ini bisa menerima. Tetapi di saat Tuhan hadir ke muka bumi ini, orang tidak mengenalnya, pangling. Ya, Tuhan Maha Besar ada di atas, di awang-awang yang tidak kelihatan. Saya imani saja, tetapi muncul bentuknya manusia seperti saya. Saya kan nggak Tuhan, manusia itu juga nggak Tuhan. Nah, pandangan seperti itulah yang yang menyesatkan, ataupun pandangannya ini yang membelokkan dari kemauan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, keagungan Allah itu mestinya bisa dinalar dengan dengan akal yang sehat, ya. Tidak mesti dengan akal yang tidak sehat, ya. Kalau akal yang tidak sehat masuknya ke RSJ, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ternyata itu keagungan Allah mestinya bisa dirasa. Ya, mestinya bisa dirasa, ya, bagi setiap orang yang melihat, bagi setiap orang yang mengecap. Seharusnya kita ini harusnya bisa dikecap, ya. Dikecap apa? Ya dikecap oleh hasil dari penerimaan dari keagungan Allah. Makanya kenapa kita sekalian ini, atau mungkin saya tadi pagi juga mendapat WA, ya, dari Bible itu ayatnya menyesatkan, ya. Karena apa? Dia punya pandangan seperti itu karena ya belum disingkapkan pikirannya. Ya, karena apa? Pikirannya bebal. Kalau di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14 bagian A, ya. Ya, pikirannya bebal, tumpul. Kalau tumpul itu berarti nggak landrep. Kalau nggak landrep, ya, pisang saja kalau mau dipotong ya nggak bisa pas potongannya, malah meletot melenyek-melenyek, kira-kira seperti itu. Ya, mestinya pikirannya itu harus tajam. Yang bisa membuat tajam itu siapa? Ya, Yesus Kristus itu sendirilah. 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14 bagian B-nya. Harus Kristus itulah yang menyingkapkan, yang mengasah. Ya, kalau sudah diasah, harusnya ada gesekan. Yang menerima gesekan ini harusnya yang ada keberanian. Nah, salah satunya, maaf kata, mohon dengan hormat, di saat saya ada keberanian menerima Kristus, disitulah pikiran saya yang seharusnya tumpul, yang mestinya saya tidak mendapat kasih karunia Tuhan, sudah mendapat kasih karunia Tuhan, akhirnya saya menangkap, saya ada keberanian. Di saat ada keberanian, saya diasah oleh Kristus itu sendiri. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya saya tidak tumpul lagi. Ya, tidak tumpul. Kalau tidak tumpul, orang ngomong muni edan, orang itu ngomong sesat, kita ini ya sukacita saja. Karena apa? Melalui kehidupan kita lah, ya, hidup kita ini bisa dirasa, sudah dibuktikan. Saya berpisah dengan orang tua saya hampir 10 tahun. Karena melihat pikiran saya pada waktu saya bersama keluarga saya, pikiran saya tumpul. Saya buktikan saya minum minuman keras. Saya melakukan hal-hal yang tidak berguna untuk masyarakat, ya. Akhirnya judek orang tua saya, ya. Akhirnya di saat saya menerima Kristus, saya disingkapkan oleh Tuhan, dan akhirnya apa? Orang tua saya ini melihat perubahan apa yang ada di dalam hidup saya, akhirnya apa? Mencari keimanan kamu yang tumpul, kamu yang kalau dilihat berdedeki pada waktu itu, kok sekarang ya bisa menjadi berkat orang lain. Kalau orang lain bisa merasakan berkat, bisa mengecap berkat yang kamu lakukan. Nah, beliau orang tua saya ini mencari, akhirnya apa? Percaya kepada Kristus Yesus. Oleh karena waktu, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Haleluya, Ibu Suryani dan kita sekalian. Haleluya. Iya, dahsyat banget ya.
keagungan Tuhan itu harus bisa dinalar oleh akal orang yang telah mengenal Yesus, ya, karena pikirannya selubung yang ada di pikirannya udah terbuka, ya. Oke, terima kasih Pak, dan kita alami keagungannya itu luar biasa. Kita lanjut saja kepada Ibu Lucy, ya, kemudian baru closing statement dari Pak Zega setelah Ibu Lucy. Silakan Ibu Lucy. Selamat pagi Bapak Pendeta dan semuanya. Salam. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi juga. Ya, kalau saya mengagungkan Tuhan kita yaitu ya kita seperti biasa, kita taat, setia, dan mau melakukannya sesuai, melakukan firman Tuhan sesuai dengan ya roh dan kebenaran, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dan semua hamba-hamba Tuhan di sini. Dan saya mau membawakan pujian, boleh? Boleh. Boleh. Iya. Ya, jalani itu kita memuji Tuhan yang berjudul Sungguh Besar Kau Allahku. Aku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat banget ya. Ya. Silakan Pak Zega. Nah, di sini ada Pak Heri, Pak Pendeta Dr. Heri bersama-sama dengan kita. Shalom. Mungkin sebelum Pak Zega, Bapak mau sampaikan sesuatu, silakan. Silakan Pak Zega dulu. Oh. Saya langsung menutup, Pak. Udah mau berakhir. Udah selalu. Maaf, saya baru pulang dari pasar beli ayam, jadi. Ya. Makan siang benar kita ini. Wah, kok nggak bagi-bagi Pastor Heri? Ya. Iya Bu, masih. Oke, saya respon sedikit ya di luar ini semua. Saudara-saudara, kita tuh luar biasa loh di sini ya. Karena setiap hari itu ada kadrun-kadrun Islam itu ya, yang hanya mencemooh, tapi bagus, nggak apa-apa. Awalnya saya tuh kesel karena apa? Dan biasanya akan saya delete gitu ya, karena biasanya mereka buang sampah sembarangan. Ya maklum, karena pikirannya kan pikiran sampah semua ya, surganya, melihat surganya kita disamakan dengan mereka, ya karena otaknya mesum ya, ajarannya begitu. Nah, maklumi aja gitu. Kenapa saya ngomong begitu? Ya dasarnya ada semua. Jadi kita maklumi, ibaratnya sepak bola, kita ini bertanding sepak bola, kita punya supporter. Nah, para Kristianos pengikut Yesus akan nonton kita dengan diberkati. Tetapi di sebelah sana, itu katakanlah lawan main kita, mereka teriakannya beda, mencemooh terus. Tapi dua-duanya, tapi mereka walaupun mencemooh, nonton pertandingan itu. Ya, jadi saudara-saudara Kristuber sudah nggak usah kesel-kesel, walaupun ngeselin juga itu nggak ada yang membangun, selalu kotor dan selalu menunjukkan kebodohan. Nah, ini dia. Semakin kalian banyak ngomong, firman Tuhan di dalam Alkitab mengatakan di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Dan kebanyakan kata-kata mereka pelanggaran semua. Pelanggaran dari sisi etika, pelanggaran dari sisi keilmuan, keagamaan menurut mereka ya. Contoh, ya, kalau kalian itu kan bukan Kristen, nggak paham Alkitab, jangan menafsir Alkitab, karena caranya beda dengan Al-Quran. Penelanang ini. Yesus benci dari dasarnya Matius 21 ayat 23. Yesus benci dipanggil Tuhan. Loh, ini kan lucu ya. Tapi kenapa saya jawab? Ini untuk grassroots, untuk rakyat yang masyarakat yang tidak punya basic ini, yang kata-kata gini-gini, ini apa ya? Perlu kita luruskan. Mereka jahat menyamakan Allah dengan Yesus. Mereka sering memanggil Yesus Tuhan-Tuhan dalam berdoa bermujizat. Cuma Kristen bedakan penjahat atau tak berdoa. Nah, ini dia. Anda jangan mempermalukan diri sendiri kalau nggak paham.
gitu ya. Jadi saya nggak perlu kupas waktu, durasi dan lain sebagainya. Konteksnya nggak seperti itu. Jadi Anda termasuk Islam ya, yang percaya dengan kalimatnya dia, dan ini sama. Biasanya mereka tuh sami'nah wa ta'nah itu. Maaf, apa yang kita katakan Ustadz, apa yang diajarkan ditelan mentah-mentah, dianggap kebenaran, lalu kupas-kupas termasuk nubuatan Muhammad di dalam Keluaran 18 ayat berapa itu diikuti semua, padahal mereka itu semua nggak ngerti. Parahnya lagi Ustadz-Ustadz ini sok tahu juga gitu. Nah jadi tiba saatnya berpikir kritis. Anda yang Islam silahkan kunjungi Matius 7 ayat 21 sampai 23. Termasuk penjelasan, nggak usah buka Alkitab lah, Al-Google lah, dibuka aja Al-Google. Matius sekian, pasti ada ketemu. Lalu Anda nggak usah cari-cari tafsir Kristen, Anda kalau mau memahami kata, pahami kalimatnya. Ya, kalau mau memahami kalimatnya, pahami paragrafnya atau perikopnya dan seterusnya, pahami kitabnya dan lain sebagainya. Itu caranya. Jadi tidak bisa dengan telan mentah-mentah. Tuhan memberkati, maju terus. Keagungan Tuhan Yesus itu dahsyat. God bless you all. Ya, luar biasa. Keagungan Tuhan tidak akan luntur dengan cemoohnya mereka. Haleluya. Setuju. Tuhan ya. Semakin iya, mereka betul. mencemooh, saudara ya, akan semakin melihat itu loh mereka. Iya, betul. Ya. Betul banget. Ya. Ya, mereka itu sebenarnya nggak suka, tapi suka gitu. Akhirnya benci tapi rindu ya. Itunya. Jadi biar saja kebenaran firman Tuhan yang bekerja suatu kali kelak Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran di dalam hati mereka ya. Karena kita tahu bahwa apa yang ditaburkan dari firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia ya. Terima kasih Pak Heri, dan saya serahkan kepada Pak Zega memberikan tanggapan dan juga sebagai closing statement-nya. Di akhir diskusi kita, di akhir kita pengenalan Kristus, terima kasih kepada RPM, terima kasih kepada Laskar Kristus, terima kasih kepada Wahyu Ilahi, terima kasih pujian dari Bapak Aritonan dan dari Ibu Lucy, terima kasih untuk Ibu Cynthia Gumilang, terima kasih juga untuk Pak Petrus dari Jateng. Luar biasa, semua telah menyampaikan pemikiran yang bertujuan untuk semakin dalam, semakin kita memahami terhadap keagungan Tuhan. Terima kasih juga kepada Pak Pendeta Christian. Memang saya tadi sedikit-sedikit membaca komentar-komentar, dan kita menyadari bahwa komentar itu kan ada dua, ada yang membangun, ada juga yang buat menghancurkan. Walaupun kasar, tapi anggap aja itu bagian daripada membangun yang kasar-kasar itu. Sebab apa? Dengan memberikan komentar, setidaknya dia juga sempat mengenal kata atau sempat mendengar, menyebut nama Yesus. Karena apa? Roh Kudus akan membukakan kepadanya pada saatnya kelak. Nah ini harus kita catat pada akhir perenungan kita, pada akhir dialog kita harus catat dalam hati kita bahwa keagungan Allah yang jauh, keagungan Allah yang luar biasa, keagungan Allah yang kita puji dan sembah itu tidak lagi yang menjadi jauh, tapi ia sudah mendekat di dalam kehidupan kita melalui peristiwa Natal. Jadi kalau kita nanti masuk di dalam berbagai kegiatan Natal, maka jangan pernah berpikir tentang aksesorisnya, pernik-perniknya. Pikirkanlah maknanya. Jadi perayaan Natal merupakan bagian daripada keagungan Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita akan menutup dengan satu pesan, ya, satu pesan bahwa bersama dengan Allah kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Tanpa Allah kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, kita tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Hanya karena bersama dengan Allah lah kita bisa melewati berbagai hal di dalam dunia ini, berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Ibu. Ya, saya serahkan kepada Pak George. Pak Jos. Ya, Bu.
Ya, silakan Pak. Ya, tibalah saatnya kita mau masuk ke doa syafaat ya. Mohon dengan hormat doa untuk bangsa dan negara Ibu Suryani, kemudian gereja dan Kristuber Pak RPM TV Harvest, kemudian Askri, Pak Petrus, dan nanti ditutup oleh Pak Ega. Doa berkatnya. Ya, silakan. Kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana kami dilahirkan dan kami bertumbuh dan kami melayani. Berkat Tuhan turun atas Indonesia, belas kasihan dan roh pengenalan akan Tuhan turunlah atas Indonesia Tuhan. Sehingga semua yang ada di atasnya boleh dilawat, boleh datang kepada pengenalan akan Tuhan. Kami mau berdoa memberkati bumi Indonesia ini yang begitu kaya dengan tambang alamnya ya Tuhan. Biarlah lewat semua sumber-sumber alam yang ada ini dapat dikelola oleh pemerintah kami dengan baik, sehingga boleh menghasilkan berkat yang sangat luar biasa, memberkati seluruh rakyat Indonesia, bahkan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapa di sorga, kami berdoa buat presiden kami, belas kasihan Tuhan turun, anugerah Tuhan turun atasnya, hikmat daripada Tuhan turun atasnya, juga kesehatan di mana di dalam terakhir sebelum masa jabatannya berakhir, ada banyak sekali pekerjaan, ada banyak proyek-proyek dan ada banyak segala sesuatu yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan sempurna atas presiden kami. Kekuatan juga kesehatan Tuhan berikan sehingga dia dapat melakukan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan sempurna. Dan kami berdoa Tuhan untuk kelanjutan berikutnya akan terpilih presiden yang baru. Biarlah itu Tuhan pilih orang yang benar-benar punya hati untuk bangsa dan negara, mempunyai hati untuk kemajuan bagi bangsa. Dan kami percaya Tuhan akan memilih orang-orang anak bangsa yang unggul, anak bangsa yang benar-benar kompeten dan mempunyai kerinduan agar Indonesia diberkati dan menjadi berkat. Kami mau berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan sekarang ini ya Tuhan, banyak sekali gempa bumi malapetaka yang terjadi. Tuhan, kami berdoa Tuhan, tempat-tempat yang sekarang mengalami bencana, Tuhan, jamah saudara-saudara kami, lawat saudara-saudara kami, berikan kekuatan penghiburan. Mereka kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami mau berdoa belas kasihan Tuhan turun atas mereka ya Bapa, dan kasih Engkau meliputi mereka Tuhan, sehingga di situasi seperti ini mereka tetap berharap dan datang kepada Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk pemerintah setempat supaya mereka tanggap di dalam menolong pasca bencana ini ya Tuhan. Supaya bantuan-bantuan tepat pada orang-orang yang membutuhkannya. Begitu juga dari bantuan dari daerah-daerah lain, dari lembaga-lembaga, bahkan dari gereja-gereja. Sehingga benar-benar ini dapat dikontribusi dengan baik Tuhan, tepat pada sasarannya. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah betul-betul dalam keadaan yang seperti ini kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara kepada bangsa kami. Ada prediksi akan terjadi gempa bumi, oleh sebab itu ya Tuhan di berbagai tempat kami minta belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh dirasakan bagi setiap warga Indonesia, sehingga lewat situasi seperti ini juga banyak orang yang datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa kami di akhir-akhir mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk keamanan sehingga tidak terjadi kerusuhan. Engkau jaga gereja-gereja Tuhan, Engkau jaga anak-anak Tuhan sehingga pengalaman-pengalaman masa lampau di akhir tahun, di hari-hari Natal tidak terjadi. Dan kami percaya Tuhan, malaikat Tuhan akan mengelilingi setiap gereja, setiap anak-anak Tuhan sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan.
Setiap niat-niat jahat kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa supaya ada kerjasama yang baik antara Polri, Tuhan, TNI, Densus 88 BIN, supaya mereka bekerja dengan baik, mempunyai kepekaan, juga kecermatan di dalam menyelidiki setiap kasus, setiap jaringan-jaringan, baik itu jaringan teroris, baik itu jaringan narkoba, baik itu jaringan kriminalitas apapun bentuknya ya Tuhan. Kami mau berdoa tidak ada yang tidak tersingkap, semua akan disingkapkan oleh Tuhan. Semuanya akan diatasi Tuhan. Dan kami percaya sehingga semua rancangan-rancangan jahat semuanya akan dibatalkan. Karena kami tahu Engkau ada di bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan atas COVID yang semakin melandai dan semakin berkurang angkanya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah kesembuhan yang Tuhan berikan atas bangsa kami. Walaupun ada isu-isu akan ada gelombang yang ketiga dan ada virus Omicron, Tuhan kami batalkan itu Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan mau sucikan bangsa kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga virus itu tidak terjadi atas bangsa kami bahkan di dunia ini Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa mata rantai dari COVID-19 akan putus. Terima kasih untuk semua ini. Dan kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu ya Bapa, dalam segala ungkapan syukur kami atas setiap anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja-Mu ya Bapa. Biarlah kehadiran gereja-Mu di dunia ini dan terusnya Tuhan di Indonesia ini membawa sukacita, damai sejahtera. Biarlah Tuhan kehadiran gereja-Mu di Indonesia ini Tuhan memberikan dampak yang nyata yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi kepala atas seluruh gereja-Mu Tuhan, menyatukan setiap anggota tubuh Kristus, tubuh-Mu ya Tuhan. Sekalipun Tuhan kami berbeda denominasi, tetapi Tuhan kami satu dalam Tuhan untuk mewartakan, memberitakan tentang Injil, kabar keselamatan yang adalah Engkau sendiri, ya Tuhan. Untuk Tuhan perlengkapi setiap gereja-gereja-Mu dengan Roh Kudus-Mu, keberanian untuk memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan, karena memang sejatinya Engkau tidak menginginkan manusia mati binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biar Tuhan lewat teladan, lewat kasih yang dinyatakan setiap gereja-Mu, setiap orang Kristen yang ada pengikut dan murid-Mu Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya sama Tuhan, dapat mengenal siapa Engkau sesungguhnya. Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan untuk kesatuan tubuh Kristus, gereja dan para Kristuber, untuk selalu bersatu di dalam setiap konten yang positif, konten yang memberitakan, menciptakan siapa Engkau ya Tuhan. Kesaksian yang membangun pengalaman kehidupan iman yang dapat menjadi contoh bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu serahkan setiap gereja-Mu dan para Kristuber ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ini doa kami Bapak, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami di ruangan room ini Tuhan sehati memohon roh belas kasihan Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi, terkhusus memohon roh belas kasihan-Mu Tuhan untuk Askri,
untuk Asosiasi Kristoper Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan mengurapi secara khusus untuk pribadi lepas pribadi, channel lepas channel, kelompok demi kelompok Kristoper yang mengasihi Tuhan, yang menyayangi Tuhan, yang menyuarakan Injil Kristus yang asli. Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi, Engkau sendiri Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memberi gairah Tuhan untuk tetap menyuarakan Injil Kristus-Mu Bapa. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, biarlah melalui Askri ini Tuhan, melalui Asosiasi Kristoper Indonesia ini Tuhan, biarlah setiap pribadi, setiap kelompok, setiap channel ini Tuhan tidak mementingkan kepentingan pribadi, lepas pribadi, golongan dengan golongan Tuhan, tetapi bersinergi Tuhan, bersinergi, satu iman, satu tujuan, bahkan satu pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang benar. Dan juga berkontribusi Tuhan untuk pertumbuhan iman satu dengan yang lain, bahkan memenangkan banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Dan Askri ini Tuhan juga bisa menjawab tantangan demi tantangan yang diragukan oleh setiap orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, memberi jawaban, memberi jalan keluar dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur, Hamba-Mu mengurapi saudara-saudara kami Tuhan, memberkati Tuhan yang menggugat, bahkan yang mencemooh, bahkan yang ingin berusaha merusak hubungan baik antara Kristoper satu dengan Kristoper yang lain, channel satu dengan channel yang lain. Biarlah melalui kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu, Askri ini Tuhan bisa bersinergi. Askri ini Tuhan bisa berkontribusi bahkan lebih besar lagi untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi ini Tuhan, bahkan di dunia luas Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sehati mengucap syukur. Haleluya. Pada akhirnya Tuhan, kami menutup seluruh rangkaian kegiatan yang kami lakukan di pagi ini dengan doa seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin.